Sebelumnya kita sudah membahas jenis-jenis termometer berdasarkan kegunaannya atau fungsinya. Nah, sekarang kita akan membahas termometer berdasarkan skalanya. Ada termometer skala Celsius, lalu ada skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kita akan membahas bagaimana cara mengkonversi atau mengubah termometer berskala Celsius menjadi skala Reaumur, Kelvin, Fahrenheit, dan sebagainya. Biasanya kamu akan menemukan banyak persamaan atau rumus-rumus untuk mencari ini. Seperti yang saya sajikan dalam tabel, kamu pasti akan kesulitan kan jika harus menghafal rumus ini. Nah, jadi saya akan kasih cara bagaimana supaya ini tidak perlu dihafal. Bagaimana caranya? Silakan diperhatikan penjelasan saya. Baik, yang pertama untuk termometer Celsius. Termometer Celsius mempunyai titik beku 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk titik didihnya 100 derajat Celcius. Ini saya ambil untuk air ya. Jadi air itu membeku pada 0 derajat Celcius, sedangkan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Berbeda jika kamu menggunakan termometer berskala Reaumur. Jika air mendidih, maka akan kita temukan itu pada suhu 80 derajat Reaumur. Ya, jadi berbeda-beda. Jangan nanti kamu jadi kebingungan. Oh, ini kok 80 derajat sudah mendidih. Perhatikan termometer yang kamu gunakan. Dia akan berbeda jika kita menggunakan skala yang berbeda juga. Nah, untuk titik bekunya pada suhu 0 derajat Reaumur. Titik beku untuk termometer skala Fahrenheit itu 32 derajat, sedangkan titik didihnya 212. Satu lagi untuk Kelvin. Titik bekunya 273 Kelvin, sedangkan titik didihnya 373 Kelvin. Selanjutnya, supaya kita bisa mengkonversi skala-skala termometer ini dari Celsius ke Reaumur dan sebaliknya, atau untuk skala yang lain, yang pertama, kurangkan titik didih dengan titik beku. Nah, yang pertama kita kurangkan dulu untuk si Celsius. 100 derajat kurang 0, 100. Reaumur 80 kurang 0, 80. Fahrenheit 212 dikurang 32, 180. Untuk Kelvin 373 kurang 273, 100. Lalu kita sederhanakan. Di sini saya coret nolnya dulu satu-satu, boleh ya. Lalu sama-sama dibagi 2. Maka didapat perbandingan 10 bagi 2, 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, jadi ini perbandingan terkecil untuk skala Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pertama saya akan menjelaskan konversi Celsius ke Reaumur dan sebaliknya. Ya, jadi untuk Celsius dan Reaumur, yang pertama sekali kamu buat dulu perbandingannya. Celsius banding Reaumur, Celsius 5 banding 4. Oke, lalu kamu kali silang. Berarti Celsius kali 4, Reaumur kali 5. 4 derajat Celsius sama dengan 5 derajat Reaumur, hasil kali silangnya. Kalau kita mau mengubah dari skala Reaumur ke Celsius, maka yang di depan itu kamu tuliskan Celsius. Kita akan menuju Celsius, maka Celsius sama dengan 5/4 Reaumur. Sebaliknya 4/5 Celsius. Contohnya 40 derajat Reaumur berapa derajat Celsius? Perhatikan. Mau ke Celsius ya kita ubah, berarti kalau mau ke Celsius dia yang di depan. Derajat Celsius sama dengan 5/4 derajat Reaumur. Oke, maka masukkan derajat Celsius sama dengan 5/4 berapa Reaumur tadi yang ditanya? 40. Gantikan Reaumurnya dengan angka 40. Maka hasilnya adalah 5/4 dikali 40. 40 dengan 4 itu sederhanakan dibagi
Maka hasilnya 10 dikali 5, 50 derajat Celcius. Jadi 40 derajat reamur itu sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya saya akan ambil contoh konversi dari Celcius ke Fahrenheit dan sebaliknya. Nah, caranya sama saja ya. Buatkan dulu perbandingannya. Nah, untuk Celcius dengan Fahrenheit, perhatikan pada perbandingan skala 5:9. Nah, di sini agak berbeda sedikit dari yang pertama tadi. Tadi saya jelaskan Celcius dengan reamur. Karena titik bekunya sama, jadi tidak ada penambahan atau pengurangan. Nah, jika ada perbedaan titik beku, maka ini perlu kamu ingat. Setiap dari Fahrenheit itu dikurang 32, mau kemanapun dia kita ubah. Misalnya mau kita ubah ke reamur, selalu kurangkan 32. Selalu kurangkan 32 kalau menuju Celcius. Selalu kurangkan 32 meskipun dia ke Kelvin. Nah, sebaliknya, bagaimana kalau kita mau ke Fahrenheit? Setiap mau ke Fahrenheit ditambah 32. Baik dari Celcius, reamur atau Kelvin. Nah, demikian juga halnya sama untuk si Kelvin. Lihat titik bekunya itu 273. Jadi ingat, setiap dari Kelvin kurang 273. Setiap mau ke Kelvin ditambah 273. Ya, untuk Celcius dengan Fahrenheit ada perbedaan titik beku. Perhatikan caranya. Celcius dengan Fahrenheit perbandingannya 5:9, sama. Langkah selanjutnya kita kali silang. Oke, dikali silang 9 derajat C sama dengan 5 derajat F. Nah, sekarang kita mau ke C ya, dari Fahrenheit mau ke Celcius. Maka persamaannya adalah 5/9 F kurang 32. Ingat, tadi saya katakan setiap dari Fahrenheit kurang 32. Nah, ini kurang dulu baru dikali 5/9. Sebaliknya, jika mau ke Fahrenheit itu harus ditambah 32. Tapi ingat, ini dikali dulu baru ditambah. Contohnya 68 derajat Fahrenheit berapa derajat Celcius? Derajat Celcius 5/9 F kurang 32. Nah, ingat dikurang dulu ya. 5/9. Ini di dalam kurung. Kurangkan 68 kurang 32. Maka hasilnya 5/9 dikali hasil pengurangannya 36. Saya sederhanakan 36 dengan 9 itu hasilnya 4. 4 kali 5 maka 68 derajat Fahrenheit sama dengan 20 derajat Celcius. Dan sebaliknya, saya ambil contoh dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Lihat, kita mau ke Fahrenheit berarti ada penambahan. Tambah 32. 9/5 derajat C tambah 32. 9/5 dikali berapa derajat Celcius? 40. Pindahkan. Tambah 32. Kali dulu baru ditambah. Maka hasilnya sama dengan 72 ditambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana konversi dari Fahrenheit ke Kelvin. Nah, perhatikan titik bekunya. Untuk Fahrenheit di 32, sedangkan untuk Kelvin 273. Ingat ya, setiap dari kurang ke tambah. Itu intinya. Nah, untuk Fahrenheit dengan Kelvin dan sebaliknya sama caranya seperti yang tadi ya, tidak ada bedanya. Yang pertama, buatkan dulu perbandingan. Derajat Fahrenheit banding Kelvin, perbandingannya 9/5. Lalu kali silang. Nah, kita kali silang 5 derajat F sama dengan 9 Kelvin. Yang pertama, mau kita ubah ke Fahrenheit.
derajat F sama dengan 9/5 dari Kelvin, maka kita kurang 273. K kurang 273. Oh, tapi dia mau ke Fahrenheit, berarti harus tambah lagi 32. Begitu. Nah, ini kan pasti sulit kamu hafal. Jadi kalau konsepnya sudah paham, maka rumus ini gak akan sulit bagi kamu. Oke, sebaliknya, bagaimana kalau mau ke Kelvin? Mau ke Kelvin, oh berarti nanti pasti ada penambahan ya. 273. 5/9. Oh, dari Fahrenheit. Setiap dari Fahrenheit kurang 32. Lalu karena mau ke Kelvin tambah 273. Jadi begitu, sama aja semua konsepnya. Saya ambil contoh 373 Kelvin berapa Fahrenheit? Mau ke Fahrenheit, kita pakai rumus yang 9/5. 9/5 K kurang 273 ditambah 32 sama dengan 9/5. Ini dalam kurang ya, 373 kurang 273 tambah 32 sama dengan 9/5 kali 373 kurang 273, 100 tambah 32 sama dengan 9 kali. Ini saya bagikan 100 dengan 5 hasilnya 20. Maka 9 kali 20 itu 180 tambah 32 sama dengan 212 derajat Fahrenheit. Coba perhatikan ke titik didih Kelvin dengan Fahrenheit. Nah, di contoh yang tadi saya buatkan di sana 373 Kelvin berapa Fahrenheit? 373 itu merupakan titik didih untuk termometer Kelvin. Hasilnya adalah 212 Fahrenheit. Titik didihnya 373 untuk Kelvin, untuk Fahrenheit itu 212. Jadi kalau ditanya 373 Kelvin berapa reaumur, pasti jawabannya adalah 80 karena itu merupakan titik didih. Berapa Celcius? Pasti 100 Celcius tanpa menggunakan rumus-rumus yang tadi. Karena apa? Itu merupakan perbandingan titik didih. Tadi saya sudah membahas konversi dari Kelvin ke Fahrenheit dan sebaliknya. Oke, sekarang giliran kamu buatkan rumus untuk reaumur ke Fahrenheit dan sebaliknya. Itu dikerjakan di buku catatan. Satu lagi, cari rumus atau membuat persamaan konversi dari reaumur ke Kelvin. Nah, tugas ini kamu kerjakan seperti cara yang sudah saya jelaskan dalam bentuk video. Jadi sambil menulis di buku catatan, kamu videokan dan juga kamu jelaskan. Jadi tugasnya ada dua ya, reaumur ke Fahrenheit dan sebaliknya, dan reaumur ke Kelvin dan sebaliknya. Kamu kerjakan dalam bentuk video supaya saya tahu apakah kamu sudah paham atau tidak. Lalu kirimkan videonya ke email saya.